Ahli pihak Sambo nilai orang tak lapor rencana pembunuhan bukan tindakan pidana. Ada yang dalam putusan kegiatan persiapan itu sudah masuk rencana. Kemudian pemutusan kehendak dengan tenang ini juga termasuk. Adanya jarak waktu tertentu ini juga termasuk. Dan bahkan yang terakhir itu ditambah dengan pelaksanaan rencana dengan tenang. Jadi ini sangat dinamis untuk rencana, sehingga saya kira itu sangat tergantung pada penilaian hakim. Nah, terkait dengan kasus Ferdy Sambo ini, pertanyaan Mbak Audrey tadi, saya melihat begini, ada beberapa fakta yang berkembang di persidangan. Yang pertama adalah ada pembicaraan di rumah Saguling ya, di lantai 3. Itu Ferdy Sambo bersama istri kemudian menyuruh Ricky Rizal untuk menembak, tapi Ricky Rizal tidak mau ya. Kemudian dipanggillah Eliezer. Nah, Eliezer dalam hal itu tekanan batin dia, sampai dia kemudian berdoa di kamar mandi supaya berubah keputusan Ferdy Sambo itu. Ini waktu di rumah yang satu ya, yang jaraknya sekitar 100 meteran dari rumah 46 itu. Dan putusan-putusan hakim terungkap bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu atau fur bidah terat itu adalah minimal harus memenuhi 3 unsur atau 3 syarat. Yang pertama adalah bahwa kehendak untuk melakukan perbuatan itu harus diputuskan dalam suasana tenang, ya. Juga ada senjata ya. Dan kalau tadi saya boleh menambahkan, kalau berdasarkan keterangan dari Richard bahwasannya Ferdy Sambo ini juga ikut menembak. Nah, tetapi kan memang perdebatan di dalam adalah ada perbedaan pendapat yang katanya tadi hajar dan tidak ada Sambo ikut menembak. Nah, memang ini tergantung pembuktiannya bagaimana. Tetapi kan alat bukti ada banyak ya, seperti petunjuk dan keterangan-keterangan ahli. Konteks kalau kita melihat perencanaannya, yang debatable-nya adalah waktu pelaksanaan eksekusi. Rencananya sudah ketemu Mas Bayu, bahwa ada persiapan, ada pelaksanaan, tapi unsur yang terakhir adalah dilakukan dengan tenang. Nah, disinilah yang menjadi perdebatan, apakah FS ketika melakukan suatu penembakan terhadap Yosua itu dalam keadaan tenang. Karena unsurnya adalah tenang, dan itu unsur bentuk kumulatif, bukan alternatif. Artinya dari 3 unsur bentuk perencanaan itu harus terpenuhi semua. Nah, ini yang kalau soal kualitasnya, justice kolaborator itu kan juga saksi, terdakwa yang bersaksi, kan begitu, ya. Kualitas kesaksiannya sama dong dengan saksi-saksi yang lain yang tidak terkategori sebagai justice kolaborator. Untuk penghargaan secara khusus, dia itu akan meringankan hukuman bagi dia. Akan meringankan. Bagaimana cara dia mendapatkan penghargaan secara khusus itu? Tentu melalui putusan hakim. Putusan hakim. Baik, sebelum kepada putusan hakim, siapa pihak yang bisa menilai seseorang ini layak sebagai JC atau tidak? Yang bisa menilainya? Kalau saya tidak salah itu LPSK. Sepertinya sih sulit untuk lepas dari hukuman untuk FS dan PC, ya. Dan menurut saya agak sulit juga untuk lepas dari perencanaan, karena kalau unsur perencanaan hilang, ya, maka si PC, Kuat, dan Ricky itu harus bebas loh. Karena mereka tidak melakukan apa-apa, ya, yang sampai saat ini tidak terlalu aktif, tidak ikut menghilangkan nyawa, tidak ikut menembak, tapi ikut dalam perencanaan dan juga skema yang diatur oleh dalam hal ini ya terdakwa Ferdy Sambo. Ahli hukum pidana Elwi Daniel dihadirkan oleh pihak Ferdy Sambo sebagai ahli meringankan dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir N. Yosua Huta Barat. Dalam penjelasannya, Elwi bicara soal orang yang tak melaporkan rencana pembunuhan tidak bisa dianggap turut serta terlibat pidana. Hal tersebut disampaikan Elwi dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua di PN Jakarta Selatan, Selasa 27 Desember 2022. Duduk sebagai terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Cendrawati, penasihat hukum Ferdy Sambo dan Putri Cendrawati, Rasamala Aritonang, awalnya bertanya apakah pelaku yang mengetahui rencana pembunuhan namun tidak mencegahnya bisa dikenakan pasal 338 dan 340 KUHP.
Elwi mengatakan pelaku bisa dijerat pasal tersebut jika terlibat aktif dalam pembunuhan. Apakah memungkinkan memasukkan pelaku sebagai turut serta apabila mengetahui peristiwa yang akan terjadi tetapi tidak mengingatkan misalnya atau mencegah pelaku lain melakukan itu? Kalau kita berbicara dakwaan 340, maka pelaku yang dianggap pelaku tidak mencoba mencegah ini kemudian bisa dijerat juga dengan 340 sampai 338, tanya Rasa Mala. Tindak pidana pembunuhan seperti diatur dalam 338 dan 340 itu bisa dikatakan delik yang baru bisa dikatakan sebuah delik apabila pelakunya bertindak secara aktif. Sikap tidak melaporkan akan terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan menurut saya tidak bisa dikategorikan telah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan, jawab Elwi. Guru Besar Hukum Pidana UNAIN ini mengatakan hal tersebut merupakan asas legalitas yang berlaku di Indonesia. Dia menyebutkan hukum pidana Indonesia tidak menyebut orang yang mengetahui rencana pembunuhan namun tak melaporkan termasuk ke dalam pelaku aktif.